Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengapa ngasing kabar datang? Barang bagi-bagi asing joki, naik kurle, ampilang ngiri, apa kulir bobatuan ke ane watua. Dari dia kelampai, tulinan Renita, di channel Muhammad Tirari Ewa. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Bahasa Makassar memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan bahasa lainnya yang ada di dunia ini. Salah satu keunikan bahasa Makassar adalah sistem morfologinya. Makna yang dapat berubah apabila bentuknya juga berubah. Apabila kata tersebut mengalami perubahan bentuk, maka maknanya juga berbeda. Dilihat dari segi bentuknya, bahasa Makassar terdiri atas 4, yaitu ada kata dasar atau yang sering kita sebut sebagai kana pokok, kata berimbuhan atau kana patambah, kata ulang atau kana nipak kulingi, dan kata majemuk atau kana nikah masak. Jadi pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar, kita akan belajar mengenai kata berimbuhan atau kana patambah. Mohon dari itu anak-anakku sekalian mohon dipahami baik-baik, dicermati baik-baik apa yang dijelaskan oleh Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Apabila jarang maka 5 atau materi kelima kana patambah atau berarti kata berimbuhan. Untuk kelas 7 atau kelas 7 semester gasal atau semester ganjil. Nah, adapun kompetensi dasar 3.5 yaitu mengidentifikasi jenis-jenis imbuhan dan memahami makna kata berimbuhan dalam bahasa Makassar. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca dan menyimak penjelasan tentang materi kana patambah, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kata dasar kata patambah atau kana patambah dengan bahasa yang santun. Setelah membaca menyimak penjelasan guru tentang materi kana patambah, peserta didik mampu memahami jenis-jenis dan makna kana patambah. Kemudian kompetensi dasar 4.5 membacakan dan menuliskan teks bahasa Makassar yang ditulis lontara. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu atau peserta didik mampu membacakan teks aksara lontara. Kemudian yang kedua adalah setelah membaca dan menyimak teks aksara lontara, siswa mampu menuliskan dan membacakan kata yang mengandung kata yang berimbuhan atau kana patambah yang ada dalam teks dengan baik dan benar. Nah, untuk anak-anakku sekalian, sebelum kita melaju ke kana patambah atau kata berimbuhan, ada baiknya kita mengetahui perbedaan dari kedua hal ini, yaitu kana pokok atau kata dasar dan kana patambah atau kata berimbuhan. Apakah perbedaan dari kedua ini? Kana pokok adalah atau kata dasar adalah kata yang masih asli dan belum mengalami proses morfologis. Artinya kata ini belum ada imbuhannya, belum mengalami pengulangan dan belum mengalami pemajemukan. Nah, sedangkan kata patambah atau kana patambah atau dalam bahasa Indonesia disebut kata berimbuhan, yaitu kata yang sudah mengalami proses morfologis, yaitu proses pengimbuhan atau penambahan. Nah, dari kana patambah ini dalam bahasa Makassar ditulis serangkai dengan kata dasar yang diikutinya atau yang mengikutinya.
Nah, selanjutnya rupa-rupana kana patambah atau jenis-jenis kana patambah. Yang pertama atau ururuna yami antu kana patambah riolo, awalan atau prefix. Yang kedua, patambah riboko atau akhiran yang sering disebut juga dengan kata sufiks. Yang ketiga adalah penyepi yang sering disebut sisipan atau infix. Yang keempat adalah patambah riolo riboko atau gabungan yang sering disebut juga dengan konfiks. Nah, selanjutnya dari jenis-jenis kata berimbuhan atau kana patambah ini, bagaimana ke contoh-contohnya? Nah, disimak dengan baik ya, anak-anakku sekalian. Yang pertama, patambah riolo, awalan atau prefix, yaitu patambah atau awalan yang diletakkan pada awal kata. Jadi patambah riolo artinya patambah yang diletakkan pada awal kata. Contohnya, misalkan kata ini bayau. Ak ditambah bayau menjadi bayau atau bertelur. Jadi ingat ya, lihat ini adalah prefix ak. Jadi ini adalah prefiksnya atau awalannya atau patambahnya. Ak, bayau atau bertelur. Kemudian acallah, ak ditambah callah. Kenapa di sini ak kapital? Karena dia bisa saja melebur apabila bertemu dengan huruf konsonan yang berupa C, T, dan sebagainya. Misalkan kata K, ak, apabila prefiks AK bertemu dengan kata yang berawalan C, maka akan melebur menjadi K ini akan melebur menjadi C, menjadi acalla atau mencela. Kemudian prefiks an ditambah jala menjadi anjala. Kemudian prefiks an ditambah teba menjadi aneba. Jadi apabila prefiks an ini prefiks an atau awalan an atau patambah riolo an bertemu dengan kata yang berawalan T, maka dia melebur menjadi N, menjadi aneba atau menebas. Nah, seperti halnya dengan aminkum. Ini apabila an bertemu dengan B, maka N dengan B melebur menjadi M, menjadi aminkum atau mencangkul. Kemudian seperti juga amali, yaitu prefiks an atau awalan an ditambah dengan bali menjadi amali, artinya membeli. Selanjutnya pa ditambah danggang menjadi padanggang atau pedagang. Dan contoh selanjutnya si ditambah janjang sama dengan menjadi si janjang atau saling menatap. Dan masih banyak kata-kata patambah riolo apabila dia berada di depan itu disebut sebagai awalan atau patambah riolo. Ingat ya anak-anakku sekalian, apakah itu bisa rangkap misal pakajai, itu semuanya termasuk paka, si paka, misalkan si pakainga, pakajai, si pakajai. Nah, itu semua yang penting dia berawalan apabila dia diletakkan pada awal kata itu yang dinamakan sebagai patambah riolo atau awalan ataupun prefiks. Selanjutnya kita beralih ke
Jenis patamba kedua atau patamba makaruaya yami antu patamba riboko atau akhiran atau kata lainnya sufiks yami antu atau kata yang diletakkan pada akhir kata. Nah, patamba yang diletakkan pada akhir kata. Jadi kalau tadi di awal kata, ini sekarang diletakkan pada akhir kata. Contohnya, kata jai ditambah ang, ini adalah patamba ribokonya atau akhirannya ang. Jai kang. Jai tambah ang menjadi jaikang, artinya bahan jahitan. Boli ditambah ang menjadi bolikang atau simpangkan. Kemudian batu ditambah i menjadi batui. Datangi. Kemudian baji ditambah akhiran atau patamba riboko i menjadi bajiki atau perbaiki. Kemudian gola ditambah i menjadi golai, berarti beri gula. Oke ya, jadi kalau tadi awalan berada pada awal kata, ini sekarang pada akhir kata. Ya. Yang disebut sebagai patamba riboko. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yami antu panyapi atau sisifan atau sering disebut juga dengan kata infix atau patamba yang diletakkan pada bagian tengah kata. Jadi ini berada pada tengah-tengah kata. Contohnya, garu. Apabila disisipi al menjadi galakro. Nah ini gakro, dari awalnya gakro menjadi galakro. Nah artinya bunyi yang keras. Cincing. Oh ini cincing. Apabila disisipiin menjadi cinincing, artinya cincin pada ujung joran. Oke ya, anak-anakku sekalian. Kemudian yang terakhir, patamba riolo riboko atau konfiks. Dalam hal ini adalah patamba yang diletakkan pada bagian awal dan akhir kata secara bersamaan. Jadi kalau tadi patamba riolo, ada patamba riolo, patamba riboko. Sekarang ini adalah kita menggabungkan antara patamba riolo dan patamba riboko sehingga menjadi patamba riolo riboko, menjadi gabungan atau konfiks. Contohnya bagaimana? Misalkan kata prefiks ak ditambah lak busuk ditambah sufiks atau akhiran i. Saya ulang, patamba riolo ak ditambah lak busuk ditambah patamba riboko i menjadi alak busi atau menghabiskan. Ya, ingat ini dua jenis patambanya, ada yang di depan, ada yang di belakang. Ini yang dinamakan patamba riolo riboko atau gabungan. Atau sering disebut juga dengan istilah konfiks. Contoh yang lain, ni ditambah jangka ditambah i, ni jangkai atau dipakaikan sisir. Kemudian an tambah bali tambah ang menjadi amaliang atau membelikan. Jadi sampai di sini anak-anakku sekalian, jadi dapat disimpulkan bahwa karena patamba atau kata berimbuhan dalam bahasa Makassar terbagi atas 4, yaitu awalan atau kana patamba riolo, yang kedua yaitu patamba riboko atau sufiks, dan yang ketiga sisipan atau panyapi, yang keempat gabungan atau patamba riolo riboko. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar bisa memahami dan mengerti. Apabila ada yang kurang dipahami silahkan komen, dan insya Allah saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.